warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratal kiram wal muhtaram, para alim, para ulama, para tokoh masyarakat, kong langkong, pengasuh pondok pesantren Darul Aitam Situbondo, Kiai Haji Yatim Ali Yatim sareng Kiai Haji Rusti hafizahullahu ta'ala. Mudah-mudahan Allah memberikan panjang umurnya, Amin. diberikan kelapangan rezekinya, diberikan keberkahan hidupnya. Amin. Amin Allah. Pejugan adik-adikku, anak-anakku, para santri, mudah-mudahan kita semuanya diberikan ma'unah inayah oleh Allah Amin. Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada malam hari ini kita diberikan ma'unah inayah, kesempatan untuk mencari ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak semua anak-anak itu diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mencari ilmu. Tidak sedikit anak-anak kita itu lagi nongkrong di jalan. Tidak sedikit anak-anak itu lagi ada gitaran-gitaran di tepi jalan. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama berterima kasih, bersyukur kepada Allah karena kita masih diberikan peluang oleh Allah untuk mencari ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan pesantren Darul Aitam itu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salatullah wa salamuhu senantiasa tetap tercurahkan ke Sayyidul Wujud Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan syafaatnya kita akan menjadi orang yang berbahagia. Karena dengan syafaatnya kita semua akan menjadi orang yang senang ketika kelak bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku yang berbahagia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin." Jadi mencari ilmu itu adalah hukumnya wajib bagi muslim laki-laki ataupun muslim perempuan. Tidak boleh membedakan ilmu umum, ilmu agama, tidak boleh. Semuanya adalah ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Ini bukan hadis ternyata. Pakola ulama. Kemarin saya mendatangi sidang promosi doktor, mengangkat makalah ini, dianggap hadis. Itu bukan hadis, itu makalah katanya. Tetapi masih relevan untuk kita jadikan pedoman hidup, bahwa ketika kita ingin selamat, ingin bahagia di dunia, maka kita harus mencari ilmu umum. Tidak apa-apa kalian sudah mencari ilmu umum mulai dari TK, kemudian
SD, SMP, SMA, S1, S2, bahkan sampai doktor tidak apa-apa. Bahkan juga tidak kalian itu tidak sempurna rasanya ketika kalian itu hanya mempunyai titel ini, titel itu tanpa diimbangi ilmu agama. Saya bikin malu kemarin. Ada salah satu doktor teman saya itu ketika ujian terbuka, ketika diuji bahasa Inggrisnya, ngejetot itu. Nah ketika pas diuji baca Quran, tapal ke, masya Allah, padahal sudah doktor itu. Jadi antara ilmu umum dan ilmu agama itu harus imbang, tidak boleh membeda-bedakan. Saya ini dulu termasuk salah satu santri yang salaf murni. Dan kula salaf murni kitab menurut. Di lulus SD saya dulu mondok di pesantren Al Utsmani. Jadi ngitab kuning karena kurikulumnya sama dengan Sidogiri. Sampai ada tugasannya itu. Kemudian setelah tugas dua kali, saya langsung melanjutkan ke Petuk, Kediri, Lirboyo, 2 tahun kitab terus. Akhirnya ada kejenuhan, ada titik jenuh juga. Kitab molol, pendengar ini masih kitab. Akhirnya saya ingin mencari ilmu sekiranya saya tidak pernah belajar di pondok pesantren. Akhirnya saya kuliah S1 Malang, jurusan Bahasa Indonesia dan Sastra. Kan cerita sekali pondok ini. Sekali. Kemudian dilanjutkan kuliah S2 di Sukorejo, pasca sarjana Universitas Ibrahimi Salafiyah Safiyah Sukorejo. Dan alhamdulillah saya tidak puas dengan S2, saya melanjutkan strata 3-nya di pasca sarjana program doktor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Alhamdulillah saya layarnya jatuh ya. Layarnya Nggak apa-apa. atasnya kurang Kurang sekat. Ya. Sudah minta alek. Jadi alhamdulillah saya ini prolog saja ya, biar ini menjadi motivasi kepada kalian bahwa kalian itu tidak boleh merasa kecil hati mencari ilmu. Jangan dikira saya di depan ini adalah anaknya orang hebat, tidak. Saya duduk di sini bukan anaknya pegawai negeri. Saya duduk di sini bukan anaknya orang yang kaya, tidak. Tapi saya duduk di sini adalah karena saya ingin sama dengan orang lain. Biar mon oning apa gula nih kah? Tukang becak. Oning tukang becak. Kulo penarik becak kulo oning. Embok udah tukang cuko. Tukang cuko. Tapi saya bangga dengan orang tua saya karena mampu menghantarkan putranya itu menjadi orang yang mempunyai gelar doktor. Justru gula ini kesibak susah ya. Anak gula makin kita lulus S1, apaan doktor? Membahas doktor kan todus. Ini ada semacam kepikiran ke hati tak nyaman. Mon apa gula tukang becak pun jelas sukses gula belum tentu sukses. Tapi badan nyaman tak nyaman ini gelar doktor. Takut anak gula tak pada pengurus, berarti gula gagal sebagai orang tua. Nah, anak-anakku yang berbahagia, jadi kalian itu tidak boleh kecil hati. Orang sukses itu anak-anakku biasanya orang yang selalu serba kekurangan. Orang yang sukses itu adalah orang yang selalu meneteskan air mata. Orang yang kekurangan itu adalah orang yang sukses itu adalah orang yang sengsara hidupnya. Makanya orang yang
lantor, orang yang dimanja, itu biasanya indikator bukan orang hebat itu. Maka berbahagialah kalian anak-anakku ketika di pondok sukut kurang bese, sukut cetek kurang berenceng. Itu berarti kalian itu ada tanda bahwa kalian itu dipilih oleh Allah menjadi orang hebat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Sekali lagi saya tekankan, mudah-mudahan kalian itu menjadi orang hebat, orang sukses, karena rata-rata orang yang sukses itu adalah orang yang serba kekurangan. Syukuri dan pahami kondisi kalian. Insya Allah kalau kalian mensyukuri, insya Allah ini menjadi tangga pertama untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Anak-anakku yang berbahagia, topiknya kali ini adalah tentang apa? Tentang ruqyah. Ruqyah itu adalah salah satu cetong seampun elam paaki sareng Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalian ketika pulang yang dihadapi itu masyarakat yang multi, masyarakat yang serba berbeda latar belakang, berbeda ekonomi, berbeda pekerjaan, sehingga kalian itu perlu adanya sebuah persiapan. Nah, makanya nanti saya akan memberikan pelatihan bagaimana meruqyah biar steril, biar di dalam tubuh kita itu tidak ada makhluk lain. Nah, anak-anakku, setiap manusia seketika lahir sudah diberikan dua pendamping oleh Allah Subhanahu wa taala, namanya korin. Korin itu ada yang setan, ada yang malaikat. Nah, ketika orang yang dominan itu adalah hawa nafsunya, ketika orang itu yang dominan kejahatannya, berarti yang paling dominan yang ada dalam dirinya itu adalah setan. Bahkan itu terjadi kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Pernah suatu saat Siti Aisyah nikah, napaki orang kan berkeras. Pernah alaben ka Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai langsung ditegur oleh Rasulullah, Aisyah, jangan-jangan yang bicara itu bukan kamu tetapi setanmu, kata Aisyah radhiyallahu anha kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Aisyah berkata, wahai Rasulullah, saya ini adalah istrimu, wahai Rasulullah. Apakah istri seorang Rasul itu mempunyai setan? Iya. Termasuk engkau ya Rasulullah? Ya. Termasuk saya ada setannya. Cuman setan yang ada dalam diri saya sudah diislamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jin korin, pendamping. Dan ini tidak bisa diwariskan. Jadi tidak bisa diwariskan. Yang bisa diwariskan itu jin yang masuk pada diri manusia itu ada 3. Ada namanya jin nasab, jin turunan dari bengesepo. Biasanya bengesepo Kak Disa kalau mempunyai hubungan, punya kerjasama dengan jin, biasanya itu nanti sampai petong toron. Kak Dito jin nasabnya mana? Beda jin Kak Dinto jin kereman. Mari jin kereman akati seher. Akati ilmu coba ucanin ko nan guru ilmu seher ilmu kereman. Beda Kak Dinto jin amalan. Jin amalan. Ki furu Kak Dinto beda bu guru
entar kecompok. Dan pula diundang oleh Bayangkari Ruqyah Masal kantor Parajegan. Ketika saya mengadakan Ruqyah Masal Kak Dito, ternyata ada sebagian guru langsung frontal. Bodoh jerit-jerit sampai muntah-muntah. Ternyata sore Kak Dito fakta boleh kecompok. Sanpon tanya kita boleh jin lagi. Ternyata enggak, saya tidak akan mau keluar. Loh, kenapa tidak mau keluar? Saya bacakan Yasin 41 baru saya keluar. Jadi minta Yasin 41. Dan mikir, Yasin 41 untuk ngapo. Akhirnya, loh kenapa kau minta Yasin? Iya, saya itu diundang oleh bapaknya perempuan ini di sungai Sakonongkel sambil baca surat baca Yasin 41 kali. Saya diundang katanya. Makanya saya keluar, saya juga dibacakan Yasin 41 kali sambil Sakonongkel. Saprang, tak gitu kali kecil. Sudah, tidak. Atau kalau kamu maksa akan saya bakar kamu. Akhirnya, alot kenika. Mulai bayangkan dari kolom 4 bisa keluar kolom 10 malam. Sampai pandi dong, sampai pandi ke jadi. Lekeni kenyamanan, jin amalan. Jadi banyak amalan manabi tidak sesuai paparingnya guru. Paparingnya guru dari Benga Sepo, Kak Disa bisa mendatangkan jin. Jadi tak pun apa benih sholat Yasin sih salah cara. Coba saya baca ning tompon Budin Roma ning bukan beringin sokunung kel tedak temor dia. Sendirian, senika gue lagi sendirian enggak. Ada temannya. Temannya dari mana? Dari Arjes saja. Dari Arjes. Akhirnya alhamdulillah setelah terjadi diskusi panjang, akhirnya jin kaca keluar. Nah, itu namanya jin amalan. Jadi empian untuk saat macam napa paparing kiai kenika pon soal manabi bedemal amalan Kak Dinto pas ia malaki tanpa bimbingan kiai itu napa ki cenderung madateng jin dan kula kipur kadatengan kapolsek rombongan rombongan datang ke rumah rombongan bodoring 15 orang ternyata yang dipanahkan ada dari Pekalongan laki lulusan SMK, pon nyon ngaranyon nih kabon, nyon ngaranyon pon ternyata kan ponakan itu nikah bedes sakanjaan katelok. Ketika lulusan lunculunan pas mangki catatan dia pone jalan iya sepalan, pas atoles Arab. Nah kali tak sengkun dua butul, sengkun dua pengasihan. Akhirnya bak lombaan, ayo kita menimba salah satu cewek cung dimandian. Akhirnya ia malah kiongku ternyata setelah diamalkan itu mendatangkan jin. Sekadua Kak Dinto sampai semakin pangki pun minggat. Ontong Kak Dinto mau minggat pas pangki pungsera Pak Paryadi. Pak Paryadi polisi guru saya kacopok. Tapangki pengkenika langsung ikut kita ke benda, saya langsung ikut kita ke Joko. Ternyata saya tanyakan, kamu dari mana? Saya dari Jawa saya. Kenapa kok masuk ke ini? Ya ini, ya saya dipanggil. Pakai panggilan apa? Pakai amalan itu. Ya. Tujuannya untuk apa? Untuk menembak salah satu perempuan. Paniser. Budul. Menentang tuh ketika budul. Nah karena itu tidak didampingi oleh gurunya, akhirnya nggak kenikah Pak. Tetimbian jom mun bedebal amalan beri lorong cepat bang gempang amal lagi. Jadi kau tuh atakin atanya dimin kaki ya kiai. Banyak kejadian-kejadian ketika itu. Anak-anakku, nah dasar napanya mana? Napa dasar gula ngagungi kitab Kak itu biasanya sekut maos ning pesantren-pesantren nyaman kitab Khosinatul Asrar. Nah, Khosinatul Asrar Kak itu biasanya ku tekun bagian kiai. Lah dadi ya Kak itu beda dasar kitab Pak. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Baca sekecil iki.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala adabu Al-Qurtubi, posera Imam Qurtubi, tajusuh kengi ar-ruqyatu pona paruqyah. Bi kalamillahi ta'ala kalaban firman Allah Subhanahu wa ta'ala kalaban Al-Qur'an. Wa bi asma'ihi ben kalaban asmana Allah ta'ala ekika itu asmaul husna. Apal asmaul husna jo? Apal? Mana bisa terima ini apa nih? Terima ini apa? Mak sakon nih. Apal kepi. Fa in kana maka lamun bedepo nabi asma'ihi maksuron ponika maksur. Maksur ka itu napa doa-doa se ampun contohake sareng Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istahabba maka ka itu isunatake. Wa qala ban adabu ar-rabi'u posera Rabi'ah Adawiyah. Rabi'ah Adawiyah ka itu minangkasetong tokoh sufi perempuan. Atanya posera Rabi'ah Adawiyah sa'alat atanya posera Rabi'ah Adawiyah atanya ka posera Asy-Syafi'iyah deka Imam Syafi'i anir ruqyati tentang hukum ruqyah. Fakola maka adabu posera Imam Syafi'i la ba'sah tak ponapa. Tapi dengan catatan ayyurkiyah ben kotu aruqyah posera man bi kitabillah kalaban maus Al-Qur'an. Wa bima ben kalaban bareng ya'rifu sing ngaoningi ponapa ma min zikrillah dari zikir-zikir dekat Allah Subhanahu wa taala. Mau istighfar, mau solawat, mau tasbih, termasuk selawat Ibrahimiyah. Tahu selawat Ibrahimiyah? Oh ini enten. Kan ini napa mau Nabi selawat, napa mau Nabi tahiyat akhir kan baca iki? Nah, tadi itu mana selawat Ibrahimiyah. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin rabbana innaka hamidum majid. Kak bintu termasuk salah setong bacaan-bacaan seampun ela lampaaki sareng beunga sepuh ulama-ulama sepuh sareng bagian ulama-ulama salafun saleh. Wa qala ban adabu Ibnu Battal posera Imam Ibnu Battal fil Muawwidati ben ponika tetep dalam Al-Falaq ben An-Nas sirrun ponika beda rahasiana. Al-Muawwidatain Al-Falaq apal hijab? Al-Falaq. Coba baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Nah, fil Muawwidati ponika tetep dalam Al-Falaq sareng An-Nas sirrun tining rahasia. Laisa setak beda puna sirrun fi wairiha dalam laina Al-Muawwidati minal Qur'ani dalam Al-Qur'an. Jadi panjenengan manapi melazimkan Al-Muawwidat kak itu beda rahasiana. Ampun. Terus allati se ta'ummu se ngalepote ponalati aksarul makruhat de kabanyak-banyak bareng se kasereng minas sihri dari seher wal hasud ben dengki wasyari syaiton ben gabuna setan wa waswasatihi ben ate sewas
waswas wa waididalika benaina sihir hasud syarru syaiton ben waswas lain kak itu. Dadi panjenengan manabi bedengen serengen ngosok menolong terus lempo males lah berarti kenika bede tanda nembian pasoke aji. Dadi pabenyak maos al-falak sareng anas. Dadi insyaallah manabi embian nikajo istiqomah maos Quran sareng terutama salat 5 waktu. Insyaallah aman dari gangguan aji. Dan kula langkung setahun kada dengan salah satu pengusaha dari Kalput. Kalput semak iki. Kalput 10 kilo. Kak Dinto dan kula pul setong malam tok kanda ke jompo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kula tak pate apa empol sok main. Akhir tak jompo. Laki bini. Ustaz ya. Saya ini kira-kira kekayaan saya bisa kembali apa enggak? Pertanyaan sederhana, tapi saya jawab apa berat? Aduh. Sebentar Pak, namanya Pak Selamat. Sebentar Pak, saya ambil wudhu dulu Pak. Ambil wudhu, pas dan kula aku kitab Abu Ma'sar Al-Falaki ternyata baca ning Abu Ma'sar Al-Falaki, Pak Selamat sampian itu ternyata dulu itu pernah kaya raya, uangnya miliaran, rumahnya di mana-mana, tapi sekarang amro jatuh miskin bahkan jadi banggungan. Betul Ustaz, dan kebetulan bini nih Sumenep. Sumenep. Nafas ongguan Ustaz, nafas kenika aja. Dimin si alako si usaha duaan sareng ten kula. Ketika ten kula ampun soki, ternyata abini pole. Abini pole. Terus bini nang gama ngalak ning Gunung Sampan. Ongguan ngalak Gunung Sampan. Akhir gula sang anak gula pamule ka Sumenep. Nah, setining Pak Selamat kenika nuruk si bini. Ampun si bini abangun Roma, mari mobil Pajero, napa jepun. Akhirnya pelorote sampai tunyen kada sagale. Pas sakit. Sanpon sakit, akhirnya buru rangka entar ke Kalput nikah. Ning Kalput karena tadi boleh sampai abang bunggasa. Pas pagi Ustadz Aziznya mana? Waktu itu mondo Pak Selamat mbian montro Selamat tak bini mbian se bode Sumenep kone karena kini kejimat penganan kone yongku pas bektakas perajikan aku tak jompo udah poposan akhirnya kenapa bisa sambian akan pulih kembali harta kekayaannya, tapi syaratnya ada 5. Apa saja Ustaz? Syaratnya yang pertama kembali kepada istri tua. Ya Ustaz, siap. Yang kedua, istri yang keduanya itu diceraikan. Itu mak lampir Ustaz, kurang ajar dia. Kekayaan saya habis semua. Yang ketiga, sholat. Saya sudah lupa. Gimana doanya sholat? Ketika Tuhan bajang kalau pun. Ambian kan santri, kebetulan santri si rajin kan itu. Kemudian kan santri beli polera tanah. Pas si kaping 4 olok anak yatim. Ustaz ya. Dan gue saya katakan tuh beli bensin, kami minta kau orang cik. Jadi bensin minta kau orang. Berapa cara nak beri anak yatim dia boleh akan laku posang. Terserah, yang penting bahagiakan anak yatim. Tak usah beri pesai panggil ambian, aduh ambian, mereka ambian, pas ambian minta tuh anak yatim. Yang penting buat senyum anak yatim. Pas nomor 5 maus napa selawat naria Pak Ibu 444. Aduh, macam banyak. Pak Isra maus selawat naria tenggulan di beda kanto penjelasan selawat naria. Terserah, yang penting Pak Selamat itu bisa dibaca sendiri ataupun minta tolong. Tapi pun tak pate saku persen bunga pesakimuan. Akhir terpaksa diiyakan Palembang. Oleh sebulan kebetulan
Kula ning rumah sakit umum Kak Dinto. Kebetulan mbak kula opname. Dan kula buka HP, pun nyoba Pak Selamat, saya posisi di situ Bondo. Kemudian bagaimana kalau saya mampir? Oh ya saya mampir. Boleh, saya tunggu Ustaz. Ternyata kan ternyata semua itu rumahan combong. Ternyata itu rumahan mereka Roma 2 lantai 2 raja. Gula betul mek salah Roma gula coba lentar ke copo khusus sepeda 80 tot kemudian akhirnya Assalamualaikum tak lebih jawab akhirnya bini keluar Ustaz masuk Ustaz sebentar tak salah masuk rumah saya enggak Ustaz loh dulu kan sampean 1 bulan yang kemarin kan waktu ke rumah kan enggak punya mobil kemudian enggak punya sepeda motor ada mobil itu diparkir panjang ceritanya akhirnya palepo gula Pak Rahmat masih dalam perjalanan Ki Pak Rahmat datang Pak Rahmat sampean kan waktu ke rumah 1 bulan yang lalu kan rumahnya ndak ada kemudian mobil ndak ada sepeda motor 80 itu pun pinjam gini Ustaz ceritanya panjang begitu malam-malam saya pulang dari sana saya komitmen dengan istri saya semua saran Ustadz saya akan laksanakan. Oh ya terus saya amalkan itu yang 5 syarat itu. Alhamdulillah dalam tempo 15 hari alhamdulillah saya mendapatkan tawaran dari teman bisnis saya. Alhamdulillah saya mempunyai penghasilan 1,5 miliar. Dan pikir pakai Ustadz belum tentu mati. Bukan al yakin la yazalu tergantung keyakinan kan makai ustaz belum tentu yakin akhirnya alhamdulillah saya sudah beli mobil walaupun 1 sebagai armada terus rumahnya kok ini tidak di pas beda balai rumah ini disita oleh Bank Rakyat Indonesia Bank BRI ini kok masih ada balehonya iya Ustadz, itu jimat Ustadz sengaja biar tidak saya kembali lagi ke istri muda. Kembali jimat. Artinya, apa hikmah dari kisah ini? Ketika ada persoalan, maka kalian itu ambil wudu, gelar sejadah, sholat dan minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kalian mempunyai keruatan persoalan, perbanyak membaca sholat termasuk sholawat nariyah. Nah, tenggula napa nyaman berdering Muhammadiyah ntar kau jompo. Ustaz, nariyah itu kan api, iya. Sholawat itu kan doa, betul. Doa cahaya. Kok antara doa dan api kumpul jadi satu tuh? Berapa saya jawab tadi kan? Turun yang dijawab berapa tadi? Nariyah apoy. Sholawat, as-salah, duwatan, ad-dua kan doa kan? Masa dua pengapoy bolong? Ternyata berikanten jawabna. Ternyata ekanto jawabna anak pamaesnya mai sholawat nariyah ternyata manabi di cet hajut secik radina yajtami'una qaumun kemudian salah satu kaum kadin itu akumpul fi majlisin wahidin dalam satu majlis wa yaqra'una ben maus selawat nariyah Pak Ibu 444 wa yatlubuna maka semua hajat-hajat bekal diekabula kisarang Allah sarian secara cepat kan nari akan diapoi. Jadi daya ijabahnya itu cepat seperti api yang melahap kayu bakar. Ketik inyamai selawat nari. Makanya tidak salah situ Bondo inyamai kota selawat nari. Kenapa? Karena kecepatan doanya ijabah selawat nari itu seperti api yang melahap kayu bakar. Ini kepada kita nih dong, mereka. Jadi yang mana tanya kirim Muhammadiyah jawab ke nikah. Jadi benih apa yang belum dua bukan karena kecepatannya itu sama dengan api melahap kayu bakar. Oh, nikah mungkin sakater prolog mukaddimah dari Badan Kula. Nah semakin langsung mana
praktik timin, sekadar belum akan membahas tentang ruqyah sebentar. Itu mungkin pengajian kitab Khazinatul Asrar pada malam hari ini. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.